Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Belakangan ini ada satu pola yang makin sering kita lihat. Setiap ada kasus viral, setiap ada narasi korban dikriminalisasi, setiap ada kegaduhan di publik, Komisi 3 DPR RI hadir, memanggil polisi, menggelar rapat, memberikan pernyataan, dan publik merasa akhirnya ada yang membela. Tapi justru di titik itu, kita perlu mulai waspada. Karena dalam negara hukum, sesuatu yang terasa membela rakyat belum tentu benar secara kewenangan. Mari kita lihat contoh konkret. Kasus yang sempat ramai. Dugaan pencurian makanan di Resto Bibi Kelinci. Peristiwa bermula dari dugaan pencurian. Pemilik restoran menduga seseorang pelanggan mengambil makanan tanpa membayar. Kejadian tersebut terekam dalam CCTV dan kemudian disebarkan di media sosial. Di titik ini, publik langsung membentuk kesimpulan seolah-olah fakta sudah jelas. Padahal dalam hukum, apa yang terlihat belum tentu menjadi fakta hukum. Karena dalam negara hukum menyatakan seseorang melakukan tindak pidana bukan domain media sosial. Itu domain proses hukum. Yang harus diuji melalui penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Masalahnya, ketika konten itu menjadi viral, yang kemudian terjadi adalah asymmetrical information. Publik hanya melihat potongan informasi tanpa mengetahui keseluruhan konteks. Dan disinilah masalah mulai muncul. Dalam kasus ini, pihak yang merasa dirugikan oleh penyebaran video melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Di titik ini sebenarnya terjadi sesuatu yang sangat umum di dalam hukum pidana. Cross report. Satu peristiwa sosial melahirkan dua peristiwa hukum. Artinya, seseorang bisa saja menjadi korban dalam satu perkara, namun pada saat yang sama juga bisa menjadi pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam perkara lain. Karena itu, narasi sederhana seperti korban dijadikan tersangka seringkali justru menyesatkan. Karena hukum tidak bekerja dengan logika label. Hukum bekerja dengan logika unsur dan pembuktian. Dan dalam konteks ini, otoritas untuk menentukan status hukum seseorang ada pada aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai penyidik yang menilai terpenuhinya alat bukti. Dan keputusan itu pun bisa diuji melalui pra-peradilan, melalui pengadilan. Dalam kasus Resto Bibi Kelinci, baik Polres maupun Bareskrim memiliki dasar hukum untuk memproses perkara, termasuk menetapkan tersangka. Apakah nantinya terbukti atau tidak, itu wilayah pengadilan, bukan opini publik, dan bukan forum politik. Dan sebagai warga, kita juga perlu jujur ketika pada akhirnya perselisihan antar pihak berakhir damai. Tentunya itu sesuatu yang patut kita syukuri. Karena pemulihan hubungan juga merupakan bagian daripada keadilan. Tapi justru karena itu, kita tidak boleh mencampur adukan dua hal. Penyelesaian damai dan proses hukum yang harus tetap berjalan sesuai aturan. Nah, di titik ini kita masuk ke dalam persoalan berikutnya. Ketika konstruksi hukum yang kompleks ini belum tentu dipahami secara utuh, lalu muncul pernyataan di ruang politik. Seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR, Safarudin dari fraksi PDI Perjuangan. Ini kok polisi senangnya mengkriminalisasi korban? Sekilas ini terdengar membela, tapi pertanyaannya, apakah ini membantu publik memahami hukum atau justru menyederhanakan persoalan yang kompleks? Kita perlu kembali ke posisi DPR. Menurut Undang-Undang MD3, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, DPR berhak mendengarkan aspirasi, memanggil pejabat, dan melakukan rapat dengar pendapat. Tapi batasnya jelas, pengawasan itu bersifat fact-finding, klarifikasi, dan evaluasi kebijakan. Bukan untuk menentukan siapa benar, siapa salah, atau mengintervensi perkara yang sedang berjalan. Output DPR adalah rekomendasi, bukan putusan. Nah, ketika DPR mulai membeli label terhadap perkara yang sedang berjalan, disitulah batas kewenangan dilampaui. Itulah yang disebut ultra vires. DPR bukan penyidik, bukan jaksa, bukan hakim. Masalahnya, pola ini tidak berdiri sendiri. Ia memperkuat satu logika yang berbahaya. No viral, no justice. Coba kita bayangkan, satu kasus bisa masuk ke DPR karena viral, karena ramai. Tapi di luar sana,
Ada ribuan kasus lain yang pola yang mirip. Tidak viral, tidak dibahas, tidak mendapat perhatian. Kalau keadilan hanya bergerak ketika viral, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya akses? Di titik ini kita harus jujur. Ketika orang membawa kasusnya ke DPR, itu bukan karena prosedurnya ideal, tapi karena prosedur yang seharusnya tidak bekerja, ada bottleneck. Dan disinilah seharusnya DPR fokus, bukan hanya menyelesaikan satu kasus yang viral, tapi mencari di mana macetnya sistem. Karena kalau bottleneck ini tidak dibuka, DPR akan berubah menjadi jalur alternatif keadilan. Padahal DPR bukan pengadilan. Sekarang kita naik ke level yang lebih besar. Masalah penegakan hukum kita bukan satu kasus. Masalahnya adalah sistem. Gunung es. Kalau DPR benar-benar ingin membela rakyat, ada dua level pekerjaan. Pertama, operasional. Misalnya memperkuat complaint handling, whistleblowing, dan perlindungan saksi dan korban. Kedua, level strategis nih. Memperkuat KPK, menuntaskan RUU perampasan aset dan memastikan reformasi berjalan di seluruh ekosistem. Polri, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masalahnya bukan karena satu kasus salah, masalahnya karena sistem yang memungkinkan kesalahan itu berulang. Dan sebenarnya arah perbaikannya sudah ada. Melalui KUHP baru, negara mengamanatkan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Ini bukan sekedar digitalisasi, ini integrasi. Dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan. Dan hukum tidak boleh berhenti di teks. Tugas DPR tidak selesai saat undang-undang disahkan. Tugas DPR adalah memastikan apa yang dibuat benar-benar berjalan. Kalau tidak, kita akan selalu terjebak pada kasus viral, respon sesaat, lalu lupa. Jadi pertanyaannya sederhana. DPR mau jadi apa? Pemadam kebakaran atau arsitek sistem hukum? Karena kalau hukum terus tunduk pada tekanan, yang kita bangun bukanlah keadilan, tapi celah. Dan dari celah itu, mafia kasus bisa tumbuh. Jadi lain kali kita melihat DPR turun tangan, jangan hanya lihat siapa yang dibela, tapi lihat apakah sistemnya diperbaiki. Karena dalam negara hukum yang kita butuhkan bukan sekedar respon cepat, tapi sistem yang bekerja untuk semua. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Halo? Ini masuk akal dan kita harus tetap masuk akal.